Manusia sebagai makhluk sosial. Human ini memiliki kecenderungan untuk bersikap baik kepada orang lain. Setiap orang pasti punya rasa simpati dan empatinya masing-masing. Ada yang mudah berempati, ada pula yang perlu stimulus lebih banyak agar bisa berempati. Empati inilah yang kemudian dikemas dalam bentuk yang sering kita dengar, yaitu kepedulian atau peduli antar sesama. Karena terlalu sering, kita sampai hafal di luar kepala dan semakin pandai di mana serta kapan kita dapat menggunakan kata-kata tersebut dengan optimal. Hampir mirip seperti burung beo. Bedanya, human menggunakan untuk menarik perhatian orang lain atau memberi bumbu pada argumennya agar terlihat semakin humanis. Sejujurnya, aku pribadi merasa lelah dan bosan mendengar kata kepedulian antar sesama. Ya, sama halnya ketika aku mendengar orang berlomba-lomba untuk mencanangkan resolusinya setiap awal tahun baru, diposting di Twitter, di Instagram, di medsos yang lain. Dan ya, resolusi awal tahun pada akhirnya hanya menjadi catatan yang tersimpan rapih pada sticky note desktop kerja korporat, berharap suatu saat akan muncul motivasi yang entah datang dari mana untuk merealisasikannya. Begitu pula dengan propaganda mengenai kepedulian ini. Yang aku pahami seharusnya rasa peduli ini memiliki manifestasi berupa perilaku atau tindakan terhadap objek yang harus dipedulikan. Jadi gak cuma sekedar rasa bergerak untuk peduli, gak cuma sekedar rasa terenyuh, tapi harus ada sikap atau perilaku yang dimunculkan. Objek ini bisa berupa makhluk hidup, lingkungan, atau bahkan benda mati. Kita bisa peduli dengan sesama manusia, bisa peduli dengan kucing, dengan hewan peliharaan, dengan hewan yang mau punah, bisa peduli dengan lingkungan kita yang terlalu banyak sampah, atau belum ada tempat untuk menampung aspirasi warga-warganya, atau bahkan benda mati. Kita mungkin bisa menambah kepedulian kita terhadap Candi Borobudur yang semakin lama kayaknya anak-anak muda sekarang sudah tidak memperdulikannya gitu. Atau mungkin sekarang sebenarnya bentuk peduli itu sudah berubah menjadi bentuk yang lebih sederhana. Saking sederhananya hanya berupa desakan di dalam hati yang tadi aku sebutkan. Dalam OP ini, aku ingin menambahkan satu lagi variabel untuk menambah sudut pandang kita mengenai rasa peduli, yaitu konformitas. Jadi singkatnya, konformitas itu merupakan perilaku ikut-ikutan karena orang lain. Jadi kita ngikutin perilaku tersebut karena orang lain pun demikian. Karena kebanyakan orang pun demikian, mayoritas demikian. Jadi kita mau tidak mau, suka tidak suka, cenderung akan mengikuti. Meskipun bisa jadi perilaku tersebut sebenarnya nggak sesuai dengan hati nurani kita, nggak sesuai dengan nilai yang kita pahami. Tapi kan orang lain melakukan, sepertinya aku juga harus supaya tidak tersingkirkan dari lingkungan sosial atau dianggap aneh. Ya begitulah konformitas. Bisa jadi kita sebenarnya ingin banget membersihkan pantai Pangandaran dari sampah plastik wisatawan sehabis beli cilok dan es kelapa. Tapi karena melihat orang lain tidak peduli, acuh, lewat saja, kita pun jadi menghiraukan pemandangan tidak mengenakan tersebut. Tapi beda ceritanya, kalau saat kita sedang ada gerakan pantai bersih yang diadakan oleh Greenpeace Indonesia, mungkin setelah kita turun dari bus atau mobil, instead of melempar kulit pisang tersebut ke tempat sampah, kita bahkan akan mendatangi tempat sampah tersebut dan menaruhnya pelan-pelan. Dan begitulah konformitas. Jadi, pada akhirnya masalah kepedulian ini bisa juga dipengaruhi oleh lingkungan, momen, dan individu yang lain. Setiap orang memang memiliki ciri khasnya masing-masing, jadi tidak perlu sama dan memang tidak sama. Kadarnya pun berbeda-beda. Seminimalnya kepedulian ini bisa terkomunikasikan atau tersampaikan dengan baik dan tepat. Jangan biarkan lingkungan terlalu menyetir pilihan kita. Toh, kita adalah human, jadi bukan seperti apa yang dikatakan Ivan Pavlov pada penelitian pertamanya. Sekian dari Cari Opini.